Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Nice to meet you all. My name is Alfredo Putra Dahaning. I'm from BBA Class 7E. In this presentation, we are going to discuss about discussion text. The purpose of my presentation today is to find out a writing discussion text. Okay, before we start presentation, let us saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let us start from the first section from definition. Definition of discussion text is a piece of writing that explore the pro and contra or the advantage and disadvantage of an issue to allow the readers to reach a logical conclusion. Jadi, teks diskusi ini adalah bagian dari tulisan yang mengeksplorasi pro dan kontra maupun keuntungan dan kerugian dari sebuah masalah untuk memungkinkan pembaca untuk mencapai kesimpulan yang logis. Nah, tes diskusi ini intinya adalah membahas tentang masalah yang di situ adalah ada dua sudut pandang yang berbeda, yaitu pro dan kontra. Kurang lebih seperti itu. And the next slide is purpose of discussion text. Purpose of discussion text is to present problem or issue that is reviewed from at least 2 points of view before arriving at a conclusion or recommendation by representing an issue or information by describing the opinions of some expert in their field, and usually the opinions present this are contradictory. Nah, tujuan dari diskusi teks ini adalah menyajikan masalah atau masalah yang ditinjau dari setidaknya dua sudut pandang sebelum sampai pada kesimpulan atau rekomendasi dengan menyajikan masalah atau informasi dengan menggambarkan pendapat beberapa ahli di bidangnya. Dan biasanya pendapat yang disajikan ini bertentangan, pro maupun kontra. Jadi tujuan dari teks diskusi ini adalah membuat kita tahu menahu bahwa masalah ini ada dua kubu sudut pandang yang berbeda, yaitu pro dan kontra, dan kita bisa memilih salah satu pro dan kontra tapi dengan landasan melalui beberapa teori dari pendapat-pendapat ahli pada bidangnya ini. And the next slide is characteristic of discussion text. Karakteristik discussion text ini ada 6 poin. And the first, using a simple present tense, yaitu menggunakan present tense yang sederhana, yaitu subject, verb, and object. And the next, using modalities such as must, should, would, might, and etc., yaitu ini menggunakan kata-kata modal. And the next, using adjective, contrastive, and causal connection such as similarly, however, furthermore, moreover, in addition, but, and etc. And the next, focus on generic human on and non-human participant. Jadi diskusi teks ini tidak hanya membahas tentang manusia, tapi juga membahas tentang non-manusia. The next, use the language of discussion. For example, according to opinion. Nah, biasanya teks diskusi ini menggunakan bahasa diskusi. Biasanya kata-katanya adalah menurut pendapat para ahli. And the last, using thinking words like, for example, feel, hope, believe. Nah, yang terakhir yaitu menggunakan kata-kata berpikir seperti merasa, berharap, percaya, and etc. The next slide is
text organization. Text organization of discussion text, there are 4 points, and the first point is issue. Issue is located in this and in the first paragraph, which contain the placement of the problem or issue to be discussed or presentation of the issue to be discussed or discussed in the paper. Jadi yang pertama dalam teks organisasi ini adalah isu. Isu sendiri artinya adalah tentang terletak pada paragraf pertama yang berisi penempatan masalah atau masalah yang akan dibahas. And the next supporting points, atau poin pendukung. In this section, the author present opinion that support the issue. In this paragraph, the supporting point consists of 2 components, including the main idea of the paragraph and the elaboration of description of the main idea of the paragraph. The author explains some of the view on the issue being discussed or discussed by taking the opinion of expert, or also without mentioning who argue, but that opinion is largely generally now. Jadi intinya dalam poin kedua ini, yaitu poin pendukung ini, yaitu tentang poin-poin yang pendukung dalam masalah yang dibahas itu melalui pendapat-pendapat para ahli itu. And the next point is contrasting points. In this section, the author presents opinion that oppose the issue or problem. As in the supporting in point paragraph, contrasting point also present 2 forming component, namely the main idea of the paragraph and the operation or elaboration of the main idea of the paragraph. Nah, yang ketiga ini yaitu tentang titik kontras. Pada bagian ini penulis menyajikan pendapat yang menentang masalah atau masalah. Jadi ada titik poin yaitu pro dan kontra. Nah, ini biasanya di paragraf selanjutnya dari pendukung tadi, melalui pendukung tadi. And the last is conclusion or recommendation. The last generic structure discussion text, yaitu tentang kesimpulan. Jadi tadi ada yang pertama isu masalah kan, yang kedua poin-poin pendukung, yang ketiga mulailah ada pro dan kontra, dan selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, yang the next slide yaitu for example dari discussion text ini. Nah, di sini ada text television. Nah, text television ini mengandung pertama masalah, yang kedua poin, yang ketiga yaitu seperti tadi adanya pro dan kontra, yang kelima yaitu, yang keempat ada yaitu kesimpulan. Nah, yang pertama ini kan teks televisi ini pada paragraf pertama yaitu television becomes part of our life. Nah, itu yaitu masalah atau isu. Terus yang selanjutnya itu as the part, ini bagian-bagian yang poin pentingnya. Pada paragraf 2 ini tentang poin pendukung, and melalui kalimat debate sampai bawah itu but dan seterusnya yaitu tentang pro dan kontra. Jadi debate itu udah mulai pro dan kontra, dan next kata-kata selanjutnya itu we can conclude, yaitu kata-kata kesimpulan. Nah, itu contoh-contoh dari bagian discussion text. Okay, I think it's enough. Thank you for today. So that is all about my presentation. Do you have any question? If there is question, please write in the comment field of this video. And thank you for your attention. I will try to answer all of your question. Let's close this presentation by saying Hamdalah together. Alhamdulillah. See you next my video. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.